Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Billahi ta'ala wa ila hadrati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wat tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, rahmatullah alaina wa alaihim radhiyallahu anhum. Nafa'ana Allah bi ulumihim waftah alaina ya Allah bi futuhil arifin bi wasilatihim wa bi barakatihim wa rahmatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila hadrati abaina wa abai abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ashabina wa talamidzina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum Muhammad. Allahumma ja'alna wa iyyahum ya Allah min ummati sayyidina Muhammad, ja'alna wa iyyahum min sayyidina Muhammad, wa ja'alna wa iyyahum min ibadillah sholihin, wa ja'alna wa iyyahum min ibadillah mukhlasin wa mustaqim wa nakhtim lana wa iyyahum ya Allah bi husnil khatimah bi barakati sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadanil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril aliyyil azim. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna minal dhulumatil wahmi warzuqna rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gulamu, halaman 43, majelis yang ke-11. Sing gawa kitab, sing ora gawa kitab ya. I'mal bihukmihi wa ilmihi. Berusahalah sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan dan berserah dirilah dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya ringkas namun maknanya sangat banyak atau sangat dalam. Berusahalah yang dimaksud di sini Allah menetapkan hukum-hukum yang disebut dengan sebab musabab. Itu namanya syariah. Apa namanya? Jadi nek wong pengen duit usaha, itu namanya hukumnya. Nek wong pengen pinter belajar, kaya ngono ya. Nek pengen apa nek bojo itu. Amalkanlah atau berusahalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang telah digariskan oleh syariat, namanya hukumnya. Tetapi masalah hasil itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Maksudnya kan Kang Isan, Anda memang disuruh untuk belajar, masalah hasil atau tidak, paham atau tidak, itu adalah urusan Gusti Allah. Ngono lho, ya Allah. Paham nggih? Disuruh untuk nyari duit, masalah kaya atau tidak itu urusanmu.
Kamu disuruh sholat. Masalah nanti sholatnya diterima atau tidak bukan wewenang kamu. Yang penting sholatnya sing apik, sesuai dengan aturan, madhepe kiblat. Cuma ngetan. Paham nggih? Adapun nanti kemudian Allah mau menerima atau tidak, itu adalah haknya. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Jadi kita hanya disuruh untuk berusaha, namun keputusannya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bajo? Maka jalankanlah sesuai dengan ketentuannya, berserah dirilah sesuai dengan pengetahuan Allah. Jadi hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menuntut manusia berhasil. Allah tidak pernah menuntut sampean paham. Yang dituntut ngaji, yang dituntut belajar, yang dituntut berusaha. Adapun hasil atau tidaknya tidak menjadi tuntutan, tidak menjadi penilaian di sisi Allah. Enak banget kalian. Nah, kalau Allah misalkan menuntut sampai belajar harus paham. Kalau nggak paham dosa, berarti belajarnya juga melasi kan. Cari duit kalau nggak berhasil dosa, berarti cari duitnya juga dosa. Maka yang dihitung oleh Allah dalam menilai kamu bukan hasilnya, usahanya. Gagal panen, tanam lagi. Gagal panen, tanam lagi. Sampai mati gagal terus panennya. Lah itu namanya orang yang berada dalam penilaian Allah. Maka yang dinilai itu adalah bukan hasilnya, namun kerja yang tidak pernah berputus asa. Ngono Mbah. Nek mau ngalakso sing dinilai hasilnya. Wis pokoke sampean ngaji, paham ora paham? Ngaji. Sampai sabosene wae gurune. Wis yo tenang wae yo. Paham ora paham? Wis ngono lah mana wae anu jargone paham ora paham? Ngaji. Kenapa? Karena kita tidak pernah dituntut oleh Allah untuk paham. Jadi mentang-mentang Allah ora nuntut paham terus sampean ora paham. Jadi repot juga. Jadi kita tetap berusaha untuk memahami. Tapi setelah itu ternyata nggak paham ya itulah ketentuannya. Cukup. Jadi paham niki kaidah-kaidah niki. Jadi kita disuruh untuk apa? Bang El berusaha. Adapun hasil atau tidak itu bukan wewenang kita. Yang jelas orang kalau berusaha ada dua kemungkinan, bisa gagal, bisa hasil. Tapi ini wong ora berusaha, ya orang mesti berhasil, tidak mungkin, gagal pasti. Paham? Ya, kalau orang mendoakan orang yang sudah mati ada dua kemungkinan, sampai bisa tidak. Yang tidak akan pernah sampai itu ketika tidak ada doa. Jadi siapa bilang mendoakan orang mati itu tidak sampai, berarti Anda lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia menyampai atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu sebagai usaha saja. Maka manusia tidak bisa memastikan apapun. Jangankan memastikan pada orang lain, memastikan diri sendiri aja nggak bisa kok. Yo, enggak tak omong sampean kapan mati nek? Pastinya kapan? Karena sih jangankan kau misalkan orang lain menilai orang lain, menentukan nasibnya orang lain, kita sendiri aja nggak bisa menentukan nasib kita sendiri. Marilah kita tentukan nasib kita sendiri. Cong. Jadi menungsa ini cuma berusaha, biarkan Tuhan, biarkan Allah yang menentukan nasib kita. Itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi orang tawakal itu setelah usaha dulu, setelah ikhtiar dulu. Baru ikhtiarnya itu pun harus sesuai dengan ketentuan. Maka untuk menyerahkan kepada Allah itu bukan gampang, Pak. Marilah hidup ini diserahkan sama Allah, bukan kayak begitu. Harus menjalani ketentuan dulu. Contoh Anda sakit, untuk berserah diri kepada Allah harus berobat. Jalan yang harus dilalui, obatnya diminum.
Larangannya ditinggal, apa yang dikatakan oleh dokter diikuti saran-sarannya. Mongko aja mengelah bengi ya turu. Ora aja ngerokok ya ngerokok. Jadi kadang-kadang dokter ngomong aja ngerokok sampean pas-pus wah. Umpamane. Itu umpamanya. Nanti setelah ketetapan-ketetapan itu kamu jalankan, barulah Anda berserah diri kepada Allah, disebut dengan tawakal. Nah kalau misalkan kita periksa sama dokter, obatnya nggak diminum, sarannya dokter dilanggar, kemudian marilah kita pasrah saja sama Allah, itu namanya orang bukan pasrah, nekat. Jadi bedanya tipis toh Mbah antara nekat karo pasrah. Pikir sampean mau ngomong pasrah itu gampang kok. Jadi usaha dulu Mbak Jo sesuai dengan ketentuannya. Seru iki, ayah mendung-mendungan. Usaha memang harus. Tapi usahanya kok dagang es, ora payu, pasrah karo Gusti Allah, mbahmu iku. Ki mam, kuwi dulu tak tawakal nekat iku lho, Mam. Paham ora Mam iki, Mam? Jadi bukan bertawakal kepada Allah. Cuacanya mendukung, panas ngene lho, Mam. Berusaha dagang es, adapun kemudian hasilnya itu ya diserahkan keputusannya kepada Allah, itu baru namanya tawakal. Jadi kaidah-kaidahnya terus dipenuhi dulu. Ini kadang-kadang orang bilang tawakal tapi ora paham juntrungannya. Jadi tawakal kan. Rata-rata ustadz kayak mau penting tawakal. Takoni tawakal kaya apa? Jejel ya. Masya. Jadi hukum-hukumnya itu dipenuhi dulu. Baru Anda serahkan. Jadi yang diserahkan itu apa? Bukan dirimu, tapi usaha yang kamu lakukan itulah yang harus kamu serahkan kepada Allah. Dong. Kalau sudah nyerah, kalau sudah berserah diri, ternyata keputusannya tidak sesuai dengan keinginannya sampean, kok sampean ngeluh ya belum tawakal jenenge. Wis dipasrahna kok koyo ngene yo, ya durung tawakal. Namanya tawakal itu satu ketentuan hukumnya terpenuhi, hasilnya itu harus diterima. Jadi kira-kira pada tawakal apa ora iki? Hah? Enggak, selama ini hidup kita itu udah tawakal apa belum karo Gusti Allah? Ngomong sih wis tawakal tapi kenyataannya mangkat kabeh wonge. Jadi sesuatu itu kalau sudah dipasrahkan ya sudah, apapun hasilnya harus diterima. Nah selama kita sudah pasrah kok hasilnya masih ngoceh wae ya durung tawakal Mbah Jo. Cukup niki wis paham bab tawakal. Kan ngaji dituntut ora paham sing penting. Jadi nek sampean paham ora paham yo sing penting. Saya tidak ada kewajiban untuk memberikan pemahaman terhadap Anda supaya Anda paham, nggak ada kewajiban. Kalau wajib, dosa aku nih sampai ora paham. Terus mulangnya dosa. Mulang oleh pahala malah oleh dosa karena ya itu kita tidak bisa memahamkan Anda. Untungnya Allah Ta'ala itu nyuruh kita untuk mulang, tidak menuntut untuk berikan pemahaman. Jadi sampean itu ketika mendengar paham ya alhamdulillah, ora paham ya innalillahi. Semoga paham ora paham angkat ngono wae ya. Paham ora paham angkat. Mosok nek mangkat terus mosok ora ene anuke bekase. Mesti ene bekase Mbah mau mangkat terus. Jenenge grimis kal dina diudani ya, mohon maaf. Tiap hari dibasahin ya pasti ada bekas. Ya Chan. Mengajinya juga rupa mamat lho Chan ke Chan. Wala takhruj anil hittah
Jangan sekali-kali keluar dari garis yang sudah ditetapkan. Kalau sampean sudah ditetapkan ini ya sudah, jalani saja. Oke. Jangan berusaha untuk keluar dari garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, sampean usaha udah berapa tahun tapi kok nggak ada keuntungannya, nggak ada hasilnya. Silakan keluar dari garis itu. Tapi kalau misalkan pamane sampean itu adalah usaha sekian tahun kemudian ada hasilnya, ya kamu harus tetapkan pada usaha itu. Makanya untuk mengetahui kita itu di jalur mana kan harus ada usaha dulu. Orang percaya sampean. Makanya dulu saya ini pakai nengen di Kang Isong, kan dicoba dulu, dagang iwak gagal. Ngopeni bebek bangkrut. Ini kok nate niki Pak Agus. Dagang tukasin baleng kabeh. Oh berarti pas jagong jadi ustad, jadi penceramah. Oh berarti pakai neng kene. Terus kemudian saya pakaiannya biasa saja ke pasar, nganggo kaos. Pak Yai mau kemana? Oh wis nganggone kayak ngene wae disebutnya Pak Yai, berarti memang takun nang kono. Kono Pak Men. Jadi kita akan tahu di mana letaknya kita itu setelah berusaha. Ngono yo. Jadi ketika dimodali berapa saja gagal, terus berarti pakai sampean dadi wong ora duwe. Dimodali berapa saja kok entek, sampai sawah didol, rumah didol untuk usaha, ujung-ujungnya juga habis. Berarti yo karena apa? Allah netepna sampean dadi wong larat. Jadi ya udah syukuri aja. Tapi kalau belum habis-habisan nggak bisa Pak. Jadi semua itu untuk mengetahui di mana letak garis kita itu ya harus ada usaha dulu Kang Isong. Jangan inilah letak saya, sok-sokan. Jadi harus ke kanan, kiri, barat, timur, selatan, diputari semua baru kamu tahu di mana letak garis kamu. Saya yakin Kang Ipin juga kemudian jualan tahu itu baru ketahuan itu setelah mengalami sekian banyak usaha yo. Ya Pak Awi yo ngepake ning rongsokan di ngono. Aja keluar dari garis rongsokan itu. Pak Awi. Jadi KB itu manusia, semua manusia itu punya garisnya masing-masing. Tapi untuk menemukan garis itu kudu ene usaha di sini, Pak. Tidak bisa tidak. Harus ada uji coba. Jadi kalau kita belum ada uji coba, kita tidak pernah tahu garisnya di mana. Itu loh Chen. Jadi garisnya nyupir apa garisnya tukang panggul dan sebagainya itu perlu dicoba di sini Chen. Kemana-mana kok kemudian ke loh Sandra supir berarti garisnya supir. Tapi rono-rono kok durung kenal Sandra nyupir tapi kenalnya manggul berarti kaya-kayane. Jadi semua itu punya garis masing-masing Pak. Kita akan ketahuan garisnya yang ngendi itu setelah kita ikhtiar. Jadi sebelum kita ikhtiar ya tidak pernah tahu garisnya di mana. Maka ketika sudah digariskan itu jangan keluar, jangan memutasikan diri. Nanti pada ujungnya juga Allah sendiri yang akan memindah posisi Anda. Jadi jangan minta dimutasikan. Nanti pada dasarnya juga ketika sudah atasan itu melihat kinerja kamu, itu juga akan segera dimutasikan. Paham nggih? Jadi kita hidup ini berusaha untuk sesuai dengan garis yang telah ditentukan. Dan untuk mengetahui garis itu ya mau tidak mau kita harus berusaha. Jadi kenapa manusia disuruh untuk berusaha untuk mengetahui di mana letak garisnya. Makanya sampean kan enek tau ning ANTP garis tangan kae. Lah pengen weruh garisé rono wae ning ANTP. Sapa kowe jenenge Yun? Sing biyen ki lho sing anu ki ready. Ya iya. Aturut kayaknya pernah rono kayaknya.
La tangsa al-ahda. Jangan sekali-kali kamu itu adalah lalai dengan janji yang sudah dibuat. Jadi kalau sudah kita itu adalah mengikat sebuah perjanjian, jangan sampai lupa. Karena janji itu pasti akan dipertanyakan. Jadi jangan gampang janjian. Jangan melupakan janji yang sudah disepakati. Dulu ketika kita mau menikah itu kan ada perjanjian yang disepakati, sehingga langsung melangsungkan pernikahan. Kesepakatan itu yang harus kamu ingat. Oke? Biar seneng susah bareng. Masih pada ingat apa Rajan? Ojo ketika sudah nikah terus lali. Jadi seneng susah bersama-sama, walaupun hidup makan sepiring, mangan ora mangan, jawab mangan ora mangan, ulangi mangan ora mangan. Lagi ya bahaya juga nih mangan ora mangan kumpul, ngopo kumpul ora mangan. Ora usah dinggo iku yon. Jadi aja mangan ora mangan kumpul, nek kumpul iku kudu mangan ngono wae. Iki mbak dadi slogane harus dibalik iki, jangan makan tidak makan kumpul, dibalik. Nek kumpul iku kudu pinter aja iki. ini enak mangane ora iki? Ngaji gitu tapi enak banget iki karo guyon wae lho Kang. Ngaji rasa serius-serius. Nggih. Ya, orang itu semuanya harus ilmu masalahnya. Jadi beda antara ahli ilmi dengan ahli toriko. Kalau ahli toriko itu yun sholat malam, itu yang disebut sholat malam itu sholat tahajud. Paham ya? Jadi waktunya itu setelah tidur. Itu baru disebut sholatul lail. Namun ahlul ilmi itu beda. Yang disebut sholatul lail itu adalah maghrib dan isya. Karena begitu maghrib itu sudah masuk waktu malam. Sampai jalani maghrib itu waktunya apa? Mulai waktu malam. Ketika sholat isya waktu malam. Maka ketika Anda menjalankan sholat maghrib dan sholat isya, itu sudah termasuk menjalankan sholat malam. Mulai kudu ana ilmune kan. Engko nenek misalkan kiamat diundang karo malaikat, ya ahla qiyamil lail. Wahai orang-orang yang ahli sholat malam, sampean harus maju. Kok diprotes paling karo ahli tahajud diprotes. Kowe ora pernah tahajud cara sapa? Ora pernah ngaji kowe masalahe. Malaikat juga ora pernah ngajar karena orang kenal dalil malaikat. Dalili wae wa minal lail itu kan mulai dari malam itu kan maghrib sama isya. Loh, saya menjalankan maghrib sama isya terus menerus. Maka situ adalah saya bagian dari orang yang menjalankan sholat malam. Allah tidak mengatakan sholat tahajud, tapi mengatakannya sholat malam. Bahasa Arabnya apa malaikat? Bahasa Arabnya malam itu lail. Mulai ilmu saya malaikatnya bingung. Malaikat itu paling seneng ngadepi wong wiridan, wong pikiran, tapi ngadepi wong ilmu kapoknya tenanan. Mana akeh dalile. Lalu sampean kita pelajari, diajari supaya ngadepi malaikat ora bingung. Dene ya ahlak qiyamil lail kuning kiamat misalkan. Jare malaikatnya ngomong, "Wahai orang yang ahli salat, tangi sampean." Terus malaikat protes kan. Saya pikir kamu dalam catatannya nggak pernah sholat tahajud. Nah kayak ngono sampean ngomongnya aja ya ahla qiyamil lail, tapi ya ahla tahajud. Goblok maning wae kowe. Wani ngomong goblok karo malaikat maning. Kayaknya potongannya wong akso wanian kayak. Ya Allah. Lha wong ilmu ki anu Mbah Baji. Saya nak wong ilmu iki. Ini alasan, ya. Tapi juga beruwet juga ilmu. Karena dengan ilmu banyak sekali alasan-alasan. Ala tangsa al-ahda, jangan pernah melalaikan perjanjian yang sudah diikat.
Jadi kita itu mengikat janji itu adalah dengan Allah, dengan sesama manusia. Apalagi yang punya jabatan itu Pak Agus itu kan biasanya ketika dilantik melaksanakan perjanjian. Jadi jangan sampai lupa atau melalaikan perjanjian yang sudah dibuat. Sampean janji karo Nyi Roro Kidul wene lupa mesti ditagih. Diparani kalau Nyi Blorong kan film-film di sana kan. Kalau misalkan terlambat sedikit saja sudah mulai itu film-film Susana kayak lho Pak Nyi Blorong kayak. Karena bagaimanapun ketika sudah terikat dengan perjanjian, maka mau tidak mau harus dipenuhi. Dan ketika terlambat dia akan memberikan peringatan. Oke? Bisa jadi malapetaka yang terjadi itu adalah merupakan peringatan untuk kita yang melalaikan janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampeyan pernah janji nggak karo Gusti Allah? Jangan-jangan wong Al-Aqsa kaya-kaya ora pernah janjian karo Gusti Allah. Enggak, sampeyan pernah janji apa? Apa enggak? Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah ku ambil perjanjianmu dan kamu mengatakan siap. Apa isi perjanjiannya? Allah ta'budus syaiton, untuk tidak mengabdikan dirimu kepada syaitan. Masih ingat janjiku? Ini pada ingat tapi apa aku ngadepi wong ora sadar ya? Enggak, wong ora ingat iki wong sadar apa ora? Orang kalau enggak ingat itu orang sadar apa enggak? Jawab. Orang kalau tidak ingat itu berarti orang sadar apa bukan? Oh, berarti sampean ingat enggak? Jangan-jangan podo pingsan iki. Lah ketika saya ngomong dengan orang pingsan iku sing goblok sapa, Mbah? Sudah jelas-jelas ene wong lagi pingsan kok diajak ngomong, berarti gurunya juga ngomong, Pak. Ojo. Ya Allah, salah. Jadi podo-podo ora sadar gak usah saling ya. Jadi sing diomong ya ora sadar, sing ngomong juga sesama nggak sadar nggak usah saling mendahului lah ya. Itu setelah diteliti ternyata ya sing ngomong karo sing diomongi podo-podo. Jadi kita telah diikat perjanjian oleh Allah Subhanahu. Maka Quran itu kan untuk mengingatkan janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dulu kita itu adalah diambil perjanjiannya sama Allah, kan sampean ngomong, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jawaban kita itu adalah qalu bala syahidna. Itu kan janji yang sudah kita ikat. Masih ingat? Masih ingat? Ulangi, masih ingat? Ya betul, Masya Allah. Terus kemudian diikat lagi dengan kamu mau di dunia, tapi di dunia itu kamu akan saya uji. Sampean siap kan? Ngomong siap kan? Janjinya sampean apa? Samu akan saya hadirkan ke dunia. Tapi di dunia itu bukan alam kesenangan, tapi alam ujian. Siap apa orang? Sampai ngomong apa? Mbien. Siap, masih ingat enggak? Jawab, masih ingat apa orang? Orang ingat jari Quran, jari Allah ini datanya ning Quran. Maka Quran itu adalah sebagai data tentang diri kamu. Wala nasbiron apa? Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris. Itu
sudah diangkat sama kita dulu dengan Allah. Siap? Siap. Jadi orang sabar siap? Siap. Tapi kenyataannya setelah hadir di lapangan dunia, kok ngene ya urip ya. Wong mangkat. Insyaallah. Jadi padha lali kabeh ya Pak ya. Jadi sesama lali ora usah saling. Ini kan Kang Ibin. Jahid nafsaka, perangilah diri kamu. Gak usah merangin orang lain. Yang paling besar itu adalah musuh ada di dalam diri kamu. Dan yang paling sulit itu adalah mengalahkan dirimu sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Kamu mungkin bisa mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan diri sendiri itu butuh perjuangan yang berat. Makanya perang itu disebut dengan jihadul asghar, tapi memerangi diri kamu itu namanya jihadul akbar. Jadi yang paling besar itu adalah memerangi diri kita sendiri. Karena musuh yang sangat hebat itu ada di dalam dirimu. Masih paling angel niku merangi awake. Iso sampean nginget nek karo wong aja turu, tapi dheweke turu. Wonge mangkat. Ya kaya model aku iki Mbah Haji. Ingetna wong iya, tapi awake dhewe sering lali. Jahid nafsaka. Perangilah nafsumu, dirimu sing dimaksud. Karena kita bagaimanapun juga untuk menjadi orang yang hebat itu harus mampu mengalahkan diri kita sendiri. Sing paling abot iki lho. Jadi musuh yang sangat hebat itu ada di dalam diri. Yaitu apa? Nafsu. Mulai disebut diri itu karena bahasanya nafsu. Karena dia menyatu dengan kamu. Enggak bisa ditinggal. Ning pasar ya melu ning pasar. Ning masjid melu ning masjid. Ning diwe melu nafsu, Pak. Penak. Nih setan kan orang meluan. Nah setan itu nggak pernah ikut sama manusia, enggak. Paham? Nah ketika setan itu sampai neng WC, setannya melu apa ora? Enggak, tak tahu omongi. Ketika sampai ke WC itu setannya ikut enggak? Ikut enggak? Ya setan pengangguran sing melu neng WC. Jelas-jelas neng WC kok biasanya di melon ini gue sing apik-apik. Kalau orang-orang yang sudah jahat itu sudah nggak diikuti lagi sama setan, di los tanpa diikuti, tanpa dimonitor saja udah jalan. Tapi orang-orang baik itu untuk untuk dipalingkan itu butuh perjuangan setan. Makanya untuk memalingkan Pak Mamat supaya tidak hadir di Al-Aqsa itu setan perjuangannya luar biasa. Begitu nyampe neng Al-Aqsa apa setan mundur? Tidak. Masih gua. Masih Pak. Paham. Di antaranya lungguhe karo Chandra. Ya wis dadi. Jadi begitulah Pak. Jahid nafsaka. Perangilah diri kamu. Wahawaka dan hawa kamu. Jadi bukan hawa nafsu. Nafsu itu sendiri, hawa itu sendiri kan. Sementara bahasa Indonesia itu hawa nafsu. Hawa itu apa? Hawa itu adalah sesuatu yang tidak nampak berupa hayalan. Kadang-kadang sampai kan ngayali terlalu tinggi kan. Mangan kira-kira enak tapi ora usaha kan. Duitnya akeh teko dhewe kan hawa iki bagian daripada banyak ngayal. Mulane wonge uripe
kaya orang menginjak bumi, Mbah. Karena ngayal terus. Pengen nang Mekah tapi orang pesawat terbang. Nganggone opo? Nganggone ngilang. Lah wong biyen niku ya akeh sing iso ngilang karena zamane, situasine. Sing dihadapi oleh orang dulu itu enggak sama dengan yang dihadapi oleh sekarang, Kang Iso. Lah wong sing dihadapi karo Wali Songo biyen niku wong sakti-sakti, makane Wali Songo kudu sakti. Saiki ora usah nggo paku Banten. Lah kegunane sampeyan paku Banten ning jaman sikiki Paku neng. ya, Paku Banten kemian iya karena yang dihadapi juga nah iya nah saiki sing dihadapi duit masalahnya Pak Mamat nggak bisa ke kesaktian ke ngadepi duit ke oleng mulane saktinya kayak apapun itu kalau sudah berhadapan karo duit kayak gini Oleh. jadi sing luwih sakti sing apa duit walaupun wong gagah dan sebagainya itu kalau sudah dikasih nyel. Kalau dulu itu benar, Pak. Wasyaitonaka, perangilah setan kamu. Di dalam diri kita itu ada setan apa enggak? Enggak ada, setan itu di luar, dia pemain luar, Mbak. Dia pemain luar, bukan pemain dalam. Setan itu nanti di kiamat enggak mau disalahkan sama sampean. Aku iki gara-gara mlebu ning neraka gara-gara sampai gara-gara kamu setan. Tapi setannya bales. Aku itu cuma nuduhaken tok. Wene wae sing goblok. Cuma aku nuduhaken tok ora pernah maksa. Rono lho. Sampeyan melu goblok banget. Enggak pernah setan itu maksa kita itu. Enggak pernah. Dia hanya menunjukkan yang jelek. Iku lho. Makanya dia enggak mau disalahin. Kecuali kalau saya memaksa kamu, kalau kamu nggak ikut sama saya, awas. Saya nggak pernah memaksa. Tapi kalau saya menggoda, iya. Saya menunjukkan yang jahat, iya. Tetapi saya tidak pernah memerintahkan kamu untuk jahat. Setan itu nggak pernah perintah kamu jahat, itu nggak pernah. Nuduhaken jahat, iya. Jadi nggak perintah. Artinya sampean itu setan perintah jahat. Selama ini kan asumsinya sampean kayak ngono. Setan tidak pernah memerintahkan untuk berbuat kejahatan, tapi nuduhaken kejahatan, Mbak. Sampeyan wae ora diperintah langsung. Dadi sing goblok sapa? Jawab, sing goblok sapa? Ya manusia. Wong dia ditunjukkan tentang kejahatan kok mau. Itu manusia lemahnya. Jangankan kok misalkan pamannya diperintah, baru ditunjukin aja. Nah, setan di sana nanti nggak mau disalahin. Malah setan itu semakin disalahkan di dunia ini malah semakin senang. Gara-gara setan kamu berbuat demikian ini, setan malah tambah senang. Jadi semakin Anda selalu menyalahkan setan, setan itu tambah senang. Kenapa? Setan kok tambah senang ketika disalahkan oleh manusia? Karena dengan demikian itu manusia merasa benar, sehingga selalu menyalahkan setan. Banyak orang-orang yang salah selalu menyalahkan setan. Sing korupsi menungso sing disalahna. Emang setan doyan duit? Tapi kan kenyataannya yang disalahin siapa? Gara-gara setan. Maka semakin manusia menyalahkan setan, itu tanda bahwa manusia itu merasa benar. Makanya menyalahkan pihak lain, namanya setan. Makanya setan itu semakin senang disalahin. Itu tandanya manusia itu merasa benar. Cobalah kalau kita berbuat kekeliruan dan kesalahan, salahkan aja diri kita sendiri. Gak usah menyalahkan pihak lain. Kadang-kadang cari kambing hitam sih. Ya. Jadi ketika ada kekeliruan, kesalahan, gak usah cari kambing hitam. Carilah hitamnya kambing. Jangan cari kambing hitam, tapi carilah kambing yang warnanya hitam. Karena ya, watak kita itu ya menjadi musuh, malas,
aras-arasan, itu menjadi musuh ketika kamu itu pengen mendekat kepada Allah Subhanahu, dan itu harus dilawan. Males itu adalah bawahan watak manusia, maka harus dipaksa. Bagaimanapun juga untuk bisa keluar dari kemalasan kita harus dipaksa. Selama kita tidak pernah memaksa, itu yang nggak bisa keluar. Dan untuk mencabut sesuatu yang sudah mengakar itu kan butuh waktunya lama. Terus males, itu nggak bisa langsung jadi orang rajin. Mau tidak mau ya setahap demi tahap. Wa dunyaka, dan dunia yang menjadi penghalangmu. Di sini bukan dunianya, tetapi penggunaan dunia yang kamu tasarufkan. Bukan duitnya yang menghalangi manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggunaan duit ini yang menjadikan masalah. Ketika duit itu digunakan pada jalan yang diperintahkan sama Allah, itu namanya dunia untuk kesenangannya Allah. Paham? Tapi ketika duniamu, duitmu kamu jadikan sebagai untuk kesenangan dirimu, itu namanya dunia yang menjadi musuh kamu. Jadi permasalahannya bukan bab duitnya, penggunaannya. Aja dimusuhi dunia, sampai yang dunia kok dimusuhi. Maka jadikan dunia itu sebagai teman, sahabat. Yuk ngintil. Duit itu harus jadikan sahabat. Tapi sahabat yang harus nurut sama aturannya sampean, jangan sampean diatur sama duit. Tandanya apa orang yang sudah dikuasai sama duit? Orangnya duit. Jawab, orangnya duit. Umat, itu namanya orang yang sudah dikuasai sama duit. Dan rata-rata memang enggak loh, kira-kira duitnya sing mumet lho nek ora dicekel karo sampean iso enggak? Bajing. Kira-kira iki duitnya sing mumet jadi nek ora dipegang karo sampean malah mumet dhewe kayak duitnya. Iso enggak? Tapi rata-rata awake dhewe emang kaya ngono ya Kang ya. Nek ora nyekel duit umat, itu berarti menandakan bahwa kita itu dikuasai sama duit, bukan kita yang menguasai duit. Orang yang menguasai duit, Mbak, itu tidak akan pernah merasa terbebani. Ada duit, gak ada duit, biasa saja. Tapi kenyataannya, rombongannya awake ini orangnya duit kayaknya wong yang buri kabeh. Ila ilallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia iki ya penting kan. Dunia iki penting. Baca dunia itu penting. Jangan ditinggalkan, karena tanpa dunia kamu tidak akan pernah mampu membangun akhirat. Tanpa dunia kamu tidak akan pernah mampu mendekat kepada Allah. Maka dunianya itu harus dijadikan sebagai sarana pendekatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu terlalu kesengsem terhadap dunia sehingga lupa dengan Allah Subhanahu walai tai asu lan ojo koyo asu. Wala tai asumin nusratillah, janganlah berputus asa dari pertolongan Allah. Paham? Jadi ketika engkau minta tolong kepada Allah belum dikabul, jangan berputus. Allah lagi menguji sejauh mana niatmu, sejauh mana perjuanganmu. Bener-bener apa orang? Ini kadang-kadang terus aku mundur. Jadi orang untuk mendapatkan pertolongan Allah itu harus sabar. Jadi nggak bisa sifatnya cepat. Sementara wong Al-Aqsa niku Mbah Haji pengennya njaluk saiki esuk. Nah kaya ngono berarti statusnya hebat sampean daripada Allah. Jadi Allah kudu nurut karo sampean. Iya. Sing ene iku sampean kudu nurut sama Allah apa Allah kudu nurut sama sampean? Jawab. Ulangi. Seharusnya kita yang nurut kepada Allah atau Allah yang harus nurut kepada kita? Kita yang nurut kepada, ya udah, karena kita yang nurut kepada Allah ya sudah.
Sabar. Nek permintaanmu belum dikabul ya sudah, tunggu aja. Jarene nurut karo Gusti Allah. Tapi nek Gusti Allah kudu nurut karo sampeyan, berarti posisi sampeyan itu Tuhane Gusti Allah. Mulane ngatur, Gusti, aku duwe utang akeh. Nyeluk ditulungi supaya dilunasi. Terus kok ora dilunasi, sampean protes apa ora? Oh ya kayaknya Gusti Allah budek iki ora protes. Naudzubillahi min dzalik. Kita yang harus ngikut kepada dia, bukan dia yang ngikut kepada kita. Orang enek Kang, sifatnya majikan nurut karo bawahan. Sing ene bawahan kudu nurut karo majikan. Sing gaji siapa masalahnya? Majikan. Masa sing gaji kok nurut karo anak buah? Ngaco sampean. Sing gawe sampean sapa? Jawab, sing gawe sampean sapa? Allah. Sing mek urip sampean sapa? Ya lucu banget nih Gusti Allah kok nurut karo sampean. Sing ene iku sing gawe urip niku sing kudu dituruti, yang kudu diikuti. Dan dia lebih tahu kenapa doamu belum dikabul. Karena dia maha tahu. Potongane awake dhewe kadang-kadang dikabul terus ora mangkat neh, Mbak. Serbangel ora dikabul-kabul, ora mangkat, putus asa, dikabul. Iya, hamba gagal kayak. Jadi hamba yang gagal itu dikasih nggak dikasih putus asa. Maka walai teh asu, ojo sampai koyo asu. Asu iki dimei ora dimei dikai manganan ora dikai mangan tetep mangap-mangap mbah melet-melet terus. Nah ning walai teh asu ojo koyo. Jadi asu ini mohon maaf dikasih dimakan, dikasih makanan, enggak dikasih makanan tetap lidahnya menjulur-julur terus. Jadi pemberianmu tidak diberi itu sama saja bagi anjing. Karena tetap saja lidahnya itu kategorinya penisbatan kepada orang-orang munafik gitu. Tapi hebat asu, Bang. Indra penciuman iki. Amen, indra penciuman kalah karo asu. Makanya polisi ketika melacak kejadian itu dengan anjing itu, indra penciumannya luar biasa. Itu asu yang belum kena corona, Bu. Jadi wala tai asu, jangan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha ta'tika ma'atubatika, karena pertolongan itu pasti akan datang kepada kamu bersamaan dengan kamu kekeh terhadap pendirian. Jadi kalau kamu itu adalah berpendirian yang enggak goyah, tidak pernah mundur, semangat terus, maka saat itulah Allah akan memberikan pertolongan. Jadi pertolongan itu datangnya setelah kamu teruji. Berarti selama sampean iku njaluk tapi durung dikabul berarti durung teruji sampean. Pengen dadi wong teruji apa ora sih? Lah Gusti Allah weruh Kang, selawate sampean niku suruh tenan weruh. Ene sing bayangane ning panganan opo iki. Enek wis mau weruh dia iku di ora percayanan. Tapi kalau saya kan tidak tahu hadirnya sampai sholawatan kan saya tidak tahu. Terus pengennya cepat dikabul, begitu teka sallallahu Muhammad terus yang turu. Kecuali Allah Ta'ala itu mboten waspada, dia mau waspada. Paham? Jadi ketika doa belum dikabul, introspeksi pada diri kita, apakah selama ini kita sudah berusaha? Apakah selama ini kita sudah berzikir? Ngono lho Kang. Ojo disalahkan. Alah percuma. Wong mangkat. Iki janji niki Bapak. Karena fa innaha ta'tika ma'atubatika, pertolongan itu pasti akan datang kepada kamu
bersamaan iki ma'asubatika, bersamaan dengan kekehnya pendirian kamu. Kamu tidak pernah minggir secuil pun, walaupun belum dikabul, tetap. Nabi Ibrahim ndonga ning ngarepane Gusti Allah di makom-makom mustajabah setelah membangun Ka'bah karo sapa? Nabi Ismail. Beliau berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu jarak dikabulkannya doa dengan jarak doa dan dikabulkannya lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, utuslah di tempat ini seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu. Semenjak Nabi Ibrahim berdoa waktu itu dengan dikabulkannya butuh waktu berapa abad. Kowe sing ndonga kekasih barang sampai makanya sampean ketika sholat disuruh membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholli ta'ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa masalahnya? Itu bentuk terima kasih kita kepada Allah atas doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat secara syariat ini Nabi Muhammad itu dilahirkan berkat doanya Nabi Ibrahim. Namun secara hakikat ya ora ana hubungannya. Maka piye-piye menurut aturan syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu eneng nang Mekah niku dongane Nabi Ibrahim. Ngono lho Kang, ya Allah. Hakikate ya ora ana hubungane karo dongane Nabi Ibrahim karena Allah tidak tergantung sama doa. Dia maha bebas, ya. Paham napa mboten? Jadi ketika apa yang kita inginkan itu tercapai, itu bukan semata-mata doamu. Ora ana hubungan doamu karo karepe Gusti Allah. Tapi secara syariat saya sampean kudu doa. Paham napa mboten? Secara syariat sampean jaluk minta namanya doa. Tapi ketika Allah mengabulkan itu bukan berarti kaitannya dengan doa kamu, warane urusane. Sebab kalau misalkan pamannya ketika kamu berdoa saya kabulkan, berarti Allah terikat. Nek sampean jaluk ya dikei, nek ora jaluk ora dikei. Padahal banyak sekali sampean tidak pernah meminta tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak sampean minta mata? Pernah enggak sampean minta telinga? Ora toh? Dikei. Pernah enggak sampean minta kaki? Itu berarti tidak ada kaitannya antara permohonan dengan dikabulkannya doa. Karena Allah Maha Karep. Secara syariatnya kamu harus doa. Tetapi ketika jenengan itu adalah berdoa kemudian dikabul, itu jangan katakan iki akibat doa kula niki. Nek ora ndonga Gusti Allah ora main, lha iki bahaya. Karena rata-rata orang itu terjebak pada dunia kayak begitu. Saya ini kalau tidak meminta sama Allah nggak bakal dikasih. Ya Pak Min. Jadi memang ya secara syariat kudu dilakoni, tetapi hakikat juga tidak boleh bisa. Hakikatnya ya Gusti Allah tidak terikat dengan apapun. Tapi sebagai manusia agar menunjukkan kehambaannya, ya doa. Nah, maka ketika sampai itu adalah memohon untuk menunjukkan kebutuhan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Untuk menunjukkan kehambaan kamu kepada Allah, dan ketika belum dikabul untuk menunjukkan sejauh mana kesabaranmu. Ojo putus asa, mangkat wonge. Innallaha ma'as qala Allah taala innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi yang dijamin bersama dengan Allah itu orang sabar. Karena orang sabar itu kemana saja selalu bersama dengan Allah. Tapi untuk menjadi orang sabar itu kan gampang diomongake tapi angin ngelakonan. Ya? Sampai iso nasihati wong sing sabar ya. Iso.
Nah, sing dinasihati berbalik. Coba kowe kaya aku. Maka sabar itu bukan kata. Bukan terpaksa. Sabar itu pilihan, Pak. Orang terpaksa itu bukan namanya kesabaran. Contoh, ada orang tidak punya duit. Ada orang tidak punya duit. Terus ngomong, lah sing sabar, itu jenenge terpaksa, Pak. Karena nggak duit. Karena enggak Duit. duit. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang punya sesuatu, tetapi dia mampu menahannya. Pak Min, contohnya duit akeh. Enak cewek ayu, jam 12 bengi, Pak Min sendirian. Duitnya banyak. Ceweknya cantik, banjir. Pas kebetulan Pak Min motornya bocor di depannya dia. Hujannya gede. Terus kemudian disapa kan sama perempuan itu. Gimana Mas? Gimana Pak? Karena udah tua kan orang mungkin diwanti Mas. Ini banyak kempes bocor. Ya udah jangan di situ aja Mas, tak kedinginan masuk aja. Semulai gitu. Paham benar. Kalau nggak punya duit ngomong, enggak. Itu enggaknya nggak terpaksa karena nggak punya apa-apa untuk masuk ke sana. Lah ini duitnya akeh loh Pak. Kemudian nolak. Enggak lah, udah di sini aja. Udah teruji kesabarannya. Mulai perempuan ini main, megang. Seret, nih. Kalau mau ganti oli juga nggak masalah. Pak Min ngomong, saya tetap tidak mau. Punya kesempatan, punya alat untuk membayarnya, namun dia tidak melakukannya. Itulah kesabaran. Angel. Tapi aku ora yakin Pak Min kaya ngono. Ora Pak Min lolos. Ora saya diuji ya Pak Min ya. Ya Allah, Masya. Lah itu baru menjadi hamba teruji, Pak. Yusuf loh, Yusuf berada dalam satu kamar dengan Zalikha. Setelah berada dalam satu kamar dengan Zalikha itu pakaiannya merangsang, tidak membuat Yusuf sedikit pun. Yusuf pikir. Maka karena Yusuf tidak ada rangsangan, mohon maaf, akhirnya kemudian Zalikha mulai membuka dirinya, enggak dibuka sama Yusuf, enggak membuka dirinya. Kok tidak tertarik sama sekali, memaksakan diri untuk memperkosa Yusuf sampai dikejar-kejar. Yusuf itu gila tenanan. Dikunci kamarnya oleh Zalikha. Begitu Yusuf itu adalah memegang gagang kuncinya mau membuka, Zalikha dari belakang. Bajunya sobek, pas membuka dilalahnya suaminya Zalikha ada di depannya. Terjadi pembelaan. Zalikha merasa mau diperkosa sama Yusuf. Yusuf merasa tuduhan itu adalah sebagai fitnah. Maka harus ada dong saksi. Kata Yusuf, saksinya siapa kalau kamu mau diperkosa sama saya? Akhirnya kemudian tiba-tiba ada orang gendong bayi lewat. Bisa ngomong saat itu. Ngene wae Pak, untuk menentukan Yusuf atau apa istrinya sampean yang salah, lihat saja bajunya. Kalau orang mau memperkosa itu biasanya yang sobek itu adalah depan. Tapi kalau orang itu tidak memperkosa, malah dipaksa, itu biasanya yang sobek itu belakang. Yusuf dilihat bajunya. Oh, itu benar bojoku sing bermasalah. Karena ketika dilihat ternyata ini alat bukti, Pak. Saking malunya, maka Yusuf itu diusir untuk nutupi aibnya istrinya. Padahal yang bersalah ya Sambo lah. Paham, Pak?
Paham? Berarti sabar nggak Yusuf? Jawab, sabar nggak? Ulangi, Yusuf sabar nggak? Hasil kesabarannya Yusuf setelah mendapatkan ujian itu malah menjadi menteri tentang masalah bendahara keuangan negara. Oke. Ini jelas Allah memberikan pertolongan setelah teruji. Dong. Ya Allah. Masya Allah. Begitu menjadi bendahara negara, menteri keuangan lah, tiba-tiba ada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu yang kelaparan kemudian datang kepada Yusuf. Ya itu tahu kalau itu adalah saudara-saudara itu membuang. Kemudian Yusuf pura-pura bertanya, kayaknya kamu punya adik itu. Ini kan perjalanan. Ini kalau diceritakan malah tambah panjang. Misalnya nggak usah. Nah, jadi innallaha sabir. Semua kemenangan yang diraih oleh para kekasihnya Allah itu berdasarkan kesabaran. Maka manusia yang sabar, dialah yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kok sampean kadang-kadang ngomong sabar ada batasnya. Saat itulah Anda sudah nggak sabar lagi. Karena yang namanya kesabaran tidak mempunyai batas. Tek. Jam 10 lewat ini. Orang kerasa ya. Wa qala fa inna hizballah humul ghalibun. Sesungguhnya pasukan Allah, partainya Allah lah yang bisa mengalahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku pasti akan kami bimbing. Jadi nek sampean maring dalane Gusti Allah, mau mencoba untuk mendekat kepada Allah, maka harus penuh dengan kesungguhan, ndak bisa. Nek yang yo maka, nek ora ki ora dadi, Pak. Dalan maring Gusti Allah terus dibangun dengan kesungguhan. Baru setelah Anda dikatakan sungguh-sungguh oleh Allah, lanahdiyannahum, pasti akan kami tunjukkan jalanku. Mulailah dadi wong bener sampean. Jadi pengen dadi wong bener iku kudu jawab. Mulai pengen dadi orang bener itu kudu harus sungguh-sungguh, nggak bisa tidak. Maka untuk menguji kesungguhan kamu itu aktif enggak? Paham, ora paham, tetap mangkat terus. Itu kan bukti kesungguhan. Ini kadang mangkat, kadang orang tersinggung itu lagi diobat. Masa kadang-kadang sampai tersinggungan sih mulai diobati kok tersinggung terus kancam dokter aja periksa karo dokter iku. Namanya orang lagi periksa itu ya apa kata dokter ya siap ya. Paham. Maka orang yang bersungguh-sungguh itu lanahdiyannahum subulana. Pasti lamnya itu adalah lam litaukid. Pasti akan kami tunjukkan jalanku. Maksudnya jalannya Gusti Allah. Jadi manusia yang benar-benar menempuh kepada Allah dengan penuh kesungguhan, dia akan membukakan, dia akan menunjukkan jalannya. Maka manjada wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan dari hasil kesungguhan. Jadi dunia ini nggak bisa dibuat permainan. Kudu sungguh-sungguh Pak Mei. Amsik lisana nafsika inda syakwaha ilal khalqi. Ayane apa iki? Tahanlah lesanmu. Tahanlah lesan dirimu untuk mengadukan nasibmu, mengadukan kesusahan kesulitanmu kepada yang lain. Enggak usah banyak ngomong, ini lagi sulit susah menang. Cep. Wani. Wani orang. Tahanlah lesan dirimu untuk mengadukan kepada orang lain. Jadi ini persoalan apa wae lebih baik diam wani bisa. Sampai di persoalan menang bisa. Wis kadung cangkem lomos sih ya.
Nah, apa-apa serba curhat iku angel, Pak. Mau ngereme iki ya angel. Lah sing paling enak dadi wong meneng, Pak. Amsik, tahanlah lesanmu untuk mengadukan tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Ya kalau yang diadukan itu bisa memberikan solusi, yang diadukan kadang-kadang tepuk tangan, nyukuri. Mau wis tahan ya, ojo sampai apapun yang terjadi pada diri kamu gak usah cerita sama orang lain. Siap? Angel, Bu. Ngomong sih enak siap. Ketemu karo koncone pengen cerita. Curhat dong, Mah. Insyaallah. Yes, engko kepelajarannya nanti pada tahun 2026 ini. Setahun neh. Baca dari setahun neh belajar iki. Nanti ketemu ning tahun Arab baji. Ya sekarang tahun 2025 nanti akan menginjak tahun 2026 besok Natal. Jadi sing Natalan ya monggo. Sing ora Natalan ya monggo, sing Natalan ya monggo. Sing menghormati Natal ya boleh, enggak menghormati Natal ya boleh. Yang ngono kok diperdebatake. Masyaallah. Sing hormati Natal karena memaknai Natal itu kelahirannya Nabi Isa dan menghormati Nabi Isa itu sebuah ketentuan dalam rukun Islam. Karena syaratnya rukun iman karo Kanjeng Nabi ya kudu iman karo selainnya Nabi Muhammad. Ya sampean cuma iman karo Kanjeng Nabi tok ora iman karo nabi sing lain ya ora iman. Karena paketan. Jadi wong iman karo Kanjeng Nabi mesti kudu iman karo nabi-nabi yang lain. Paham? Tapi ketika Natal dimaknai itu adalah keyakinan orang Nasrani, itu yang tidak boleh. Masalah keyakinan biarlah itu adalah menjadi miliknya agama lain. Silakan meyakini Isa sebagai Tuhan, silakan untuk agama Nasrani. Tetapi jangan pernah memaksa saya untuk meyakini Isa sebagai Tuhan. Saya meyakini Isa sebagai Nabi yang diutus oleh Allah membawa kebenaran. Maka Natal dimaknai kelahiran itu harus kamu rayakan. Tetapi ketika Natal dimaknai keyakinannya orang Nasrani tidak boleh. Jadi sudut pandangnya yang tidak sama. Ngono Mbah. Paham? Jadi Natal dimaknai kelahiran Nabi Isa, boleh enggak sama mengucapkan Natal? Angel tenan sampean. Ketika Natal dimaknai oleh kita itu adalah tentang kelahiran Nabi Isa, boleh enggak kita mengucapkan Natal? Boleh. Tetapi ketika Natal dimaknai seperti keyakinannya orang Nasrani ya tidak boleh. Karena bagaimanapun juga orang Islam tidak boleh meyakini seperti keyakinannya orang paham? Jadi keyakinan orang Nasrani Isa itu sebagai Tuhan. Ya sudah, itu keyakinan mereka. Lakum dinukum. Dalam masalah keyakinan itu kan semua manusia berhak untuk meyakini apa yang diyakininya. Kita tidak boleh memaksa siapapun, oke? Maka kita harus sebatas menghormati keyakinan mereka. Menghormati itu bukan berarti membenarkan. Saya menghormati keyakinan mereka, bukan berarti saya membenarkan apa yang dilakukan oleh mereka. Biarkan mereka bertanggung jawab, kita pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Oke? Ngono wae kok. Penting nek wong Nasrani ngirim sampean ya diterima, wong jenenge kuwe sing penting halal. Ya ora. Tapi nek ngirime asu ya aja dipangan. Umpamane nek ngirime apel, jeruk ya dipangan. Nggih. Nek ngirime misalkan daging babi ya aja. Umpamane kan ngono. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa
Saya mohon nggak usah ditambahi waghfir lana dzunubana, itu tambahannya sampeyan. Jadi Kanjeng Nabi ini bahasanya kayak ngono ya pun. Ya, kadang-kadang sok-sokan di sampeyan. Ya misalkan mamane sholat dhewean kadang-kadang sholat jamaah, Rabbi ja'alna muqimas sholat. Apa? Wa min dzurriyyatina, sok-sokan kan. Jadi apapun sebuah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi, tidak usah dirubah, nggak usah ditambah, kecuali doa yang dikarang oleh para ulama. Ono kang iso. Jadi nek sampean pamane dheweannya misalkan jamaah ya tetep aja Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ora usah Rabbi ja'alna muqimas sholati angel salat anak kudune kang iso. Jadi doa-doa yang doa-doa yang berasal dari dawuh Kanjeng Nabi jangan layaknya adabnya gitu. Jadi enggak usah ditambah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana terus waghfir lana dzunubana. Ada lagi yang nambahin sing tolonglah, nggak usah ditambah ketika berkaitan dengan doa. Karena bagaimana doa itu adalah ibadah kan misalnya. Aturannya kudu saking Rasulullah Muhammad dan ketika Al-Qur'annya demikian nggak usah dirubah-rubah. Oke. Jadi, tapi nek arep nambah ya monggo nek aku ora wis waghfir lana bana dilangno wis pokoke Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna titik ora usah ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.